Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Nah, tidak lupa Bu Guru ingatkan pada anak-anak yang belum melaksanakan sholat duha dan tahsin, silahkan sholat duha dan tahsin dulu, baru setelah itu lanjut belajar lagi ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 2 tematik 5H subtema 1. Nah, silahkan anak-anak buka halaman 9. Ya, di sini ada ayo menyimak. Nah, kita baca sama-sama aja ya. Tahukah kamu jika air yang kita gunakan sehari-hari memiliki siklus? Nah, agar lebih jelas, simaklah uraian berikut ini. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Tuh boleh digarisbawahi ya, siklus air pengertiannya. Nah, pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan penyebab utama siklus air dapat berjalan secara terus-menerus. Nah, apa sih tadi kan kita sudah baca, ada kondensasi, ada presipitasi, ada evaporasi, ada transpirasi. Apa sih pengertiannya? Nah, kita bahas sama-sama ya. Kondensasi adalah peristiwa pengembunan, sedangkan presipitasi adalah peristiwa jatuhnya hasil pengembunan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, kabut, dan es. Tuh. Nah, kalau kondensasi itu jadi peristiwa pengembunannya. Nah, sedangkan presipitasi adalah peristiwa jatuhnya hasil pengembunan tadi. Bisa berupa hujan, bisa berupa salju, kabut, dan es. Nah, sedangkan evaporasi adalah peristiwa penguapan air yang ada di laut, sungai, dan di daratan. Dan transpirasi adalah peristiwa penguapan air yang berasal dari tanaman. Nah, proses terjadinya siklus air diawali oleh sinar matahari yang memanaskan air di permukaan bumi dan air yang berasal dari tumbuhan sehingga airnya menguap ke atmosfer. Nah, uap air akan berkumpul membentuk awan di atmosfer. Kemudian kumpulan uap air akan mengalami pengembunan karena perubahan suhu yang semakin dingin menjadi titik-titik air atau serpihan es. Nah, titik-titik air dan serpihan es ini jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju, es, atau kabut. Tuh, jadi itu tadi proses terjadinya hujan. Nah, air yang turun ke bumi akan masuk meresap ke dalam tanah atau mengalir di permukaan daratan menuju sungai dan laut. Nah, setelah itu air di bumi akan mengalami penguapan. Demikian terus-menerus siklus air terjadi. Nah, jadi jumlah air di bumi secara keseluruhan relatif tetap. Yang berubah adalah wujud dan tempatnya. Tempat terbesarnya proses siklus air adalah di laut. Nah, secara garis besar siklus air melalui 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses penguapan. Nah, ini evaporasi atau transpirasi. Air yang di laut, di daratan, di sungai, di tanaman, dan tempat lainnya akan menguap ke angkasa. Nah, atau ke atmosfer, dan kemudian akan menjadi awan. Lalu yang kedua, prosesnya ada pengembunan atau kondensasi. Nah, pada keadaan jenuh, uap air atau awan ini akan menjadi titik-titik air. Lalu yang ketiga, jatuhan atau presipitasi. Nah, setelah menguap menjadi titik-titik air, barulah uap airnya ini akan turun ke bumi, yaitu bisa dalam bentuk hujan, dalam bentuk salju, dan bisa juga dalam bentuk es. Kalau hujan es tuh ya, ada kan pernah ya hujan es, suka terjadi di Indonesia. Nah, lanjut ke halaman 10. Lalu bagaimana dengan air hujan jika telah sampai ke bumi? Nah, air hujan ke permukaan tanah, kemudian air hujan sampai ke permukaan tanah, kemudian meresap ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan, membentuk cadangan air tanah atau mengalir di permukaan tanah menuju perairan. Nah, air hujan juga dapat memasuki perairan sungai atau laut.
Nah, air permukaan baik yang mengalir maupun yang tergenang di waduk, danau atau rawa, dan sebagian air tanah akan terkumpul dan mengalir membentuk sungai hingga berakhir ke laut. Nah, aliran air itu membentuk daerah aliran sungai atau das. Nah, seperti itu. Tadi proses terjadinya penguapan air dari air yang ada di bumi lalu menguap ke atmosfer dan sampai turun lagi dalam bentuk hujan, salju atau es seperti itu. Nah, di sini ada kini aku tahu bawahnya. Petir, kilat atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan di saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Nah, beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh atau biasa kita sebut geluduk ya. Nah, petir ini terjadi karena ada perbedaan potensial muatan listrik antara awan dengan awan lainnya. Nah, petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena saat itu udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga arus listrik lebih mudah mengalir. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya di halaman 11 sampai dengan 12 ada cerita yang berjudul Buaya dan Burung Penyanyi. Nah, silakan anak-anak dibaca sendiri ceritanya halaman 11 sampai dengan halaman 12. Jadi untuk hari ini tugasnya hanya membaca saja ya, tidak ada tugas lain. Nah, untuk hari ini pembahasan kita cukup sekian dulu. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.